warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas informatika yaitu analisa data. Perkenalkan, nama saya Kisharan Wanjani Dava Yudira. Kami dari kelas 85. Selamat menonton. Table of Contents. Pertama ada pengertian data, yang kedua ada satuan data, yang ketiga adalah pengertian analisa, dan keempat pencarian data, kelima jenis, keenam manfaat, ketujuh berpikir komputasional, dan kedelapan adalah kesimpulan. Yang pertama ada pengertian data. Data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra. Informasi ini diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Secara etimologis, istilah data berasal dari bentuk jamak kata Latin datum yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data, baik dalam bentuk angka maupun kata-kata, mengacu pada fakta objek yang diamati. Sementara, dari sudut pandang statistika, data merupakan fakta-fakta yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Kedua adalah satuan. Satuan yang umum digunakan dalam data yaitu yang pertama ada KB sama dengan kilobita, kilobyte, yang kedua ada MB, megabita, megabyte, yang ketiga ada GB, gigabita, gigabyte, yang keempat ada TB, terabita, terabit. Ketiga, apa itu analisa data? Pengertian. Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Ini adalah langkah kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Teknik-teknik dalam menganalisa data yaitu yang pertama ada analisis konten, yang kedua adalah analisis naratif, yang ketiga adalah analisis wacana, yang keempat adalah analisis kerangka kerja, dan yang terakhir adalah analisis teori beralas. Pencarian data menggunakan lookup. Yang pertama ada VLOOKUP. Penggunaan VLOOKUP pada gambar di atas menggunakan rangkai data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran. Range B8 dibagi C11. Pada tabel data nilai peserta didik yang terdapat dalam range A1, D4, khususnya dalam sel C2 dan C4 digunakan fungsi VLOOKUP untuk memperoleh nama lengkap mata pelajaran. Untuk kode mapel, sama dengan fungsi VLOOKUP akan mencari pada range B8 C11. Kedua adalah HLOOKUP. Penggunaan HLOOKUP pada gambar di atas menggunakan range data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran. Range AB D9. Pada tabel data nilai peserta didik yang terdapat dalam range B1, D4, khususnya dalam sel B2 dan C4, digunakan fungsi VLOOKUP untuk memperoleh nama lengkap mata pelajaran. Apa saja sih jenis-jenis analisa? Yang pertama adalah analisis deskriptif. Menurut Michigan State University, analisis deskriptif adalah jenis pengolahan data yang ditujukan untuk mengetahui kondisi lapangan, pasar, dan konsumen saat ini. Yang kedua adalah analisis diagnosis. Sedikit lebih dalam dari analisis deskriptif, jenis pengolahan data ini bertujuan untuk mencari tahu akar masalah dan latar belakang dari suatu kondisi. Dan yang terakhir adalah analisis regresi. Analisis regresi adalah jenis analisis data untuk mengetahui hubungan antara variabel data dengan yang dependen dan independen. Apa saja sih manfaat mempelajari? Bisa mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana data dihasilkan, disimpan, dikelola, dan digunakan dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Data analisis membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dengan memberikan wawasan berdasarkan data, bukan hanya intuisi. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Tantangan Bebras menyajikan soal-soal yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Kesimpulan dari analisa data adalah dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam menghitung beberapa informasi
yang akan diubah menjadi satu kesatuan. Dengan adanya analisa data, maka pengguna nalar kritis akan digunakan hal ini memiliki makna yang sama dengan berpikir komputasional. Oleh sebab itu, kedua materi tersebut tak dapat dipisahkan. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata,